diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya yaitu sambutan sambutan. Sambutan yang pertama yaitu kepada Tuan kepada Ibu Semanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Paskab baik dari Kota Praja Agung Jaya dan kepada yang terhormat Subkab dari Kota Praja dan Agung Jaya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan berkah-berkahnya pada kita semuanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan 1 bulan sekali yang bertepatan di rumah kami, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua, sholawat beralih salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita dapat mengabadikan dan melaksanakan ajaran serta sunnahnya. Semoga di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita, yang mudah-mudahan kegiatan kita selalu diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan dalam apapun kepahaman, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas ini. Yang keduanya, saya mohon maaf apabila dalam penyambutan menyiapkan segala sesuatunya mungkin ada kekurangan sana sini. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari tim kesehatan kepada Ibu akan maaf salah Terlampau. yang kedua sambutan dari Paskab kepada Ibu Nur Maratuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu undangan kan kepala puskesmas baik. Kalau bilang kadang capek-capek gitu ya, karena ayo bu PKB. masih kesempatan kesel apa semangat terus karena kenyataannya telat terus. Jadi yang malu kami selalu berlaku. Udah tahu mau itu grup tertutup untuk bidan dan PKB. Pak Mjudin Mbak Rirula. Iya, jadi keluar dibebaskan Kita tahu semua itu sama sih, tidak ada yang untuk kepala puskesmas untuk menghadiri pertemuan. Ini untuk kepala puskesmas aja Bu. Iya Bu. semangat lagi dan mohon maaf apabila mungkin saya terlalu cerewet. Saya ayo tolong Kepala puskesmas. karena walaupun gitu kelihatan PKB. akhir bulan Nanti laporan tuh ya. Kepala puskesmas, koordinator lapangan KPI, operator data sigal, tidak ada. bisa menghubungi Bapak Salah orang. Bidan. Kalau nak minta by name satu-satu ya tiap hari kan kue kan kami. Yang apa yang dilayani itu. Yang dilayani. Kalau ayo tuh hasilnya tuh. Buat capaian waktu lah saya ke online berdasarkan apa yang lah ada nama. Tidak seperti ya kecek tadi drop off jadi jumlah. dulu kita mungkin lebih cepat kita selesaikan untuk kita ini, kita musyawarahkan bagaimana bagusnya yang punya nik kita saling tukar, yang untuk PKS silakan tukar. Jadi kalau bisa hari ini untuk pengisian kita selesaikan, tinggal nanti kalau masalah ini kita bisa saling tukar usul ya. Yang penting kan kita nama-namanya dulu. PKB berapa, siapa aja separuh Mbak Wiwi, yang Kota Praja siapa, gitu langsung separuh nama-nama dulu, baru nanti kita cari sama-sama untuk niknya. Nah, mungkin hanya itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang tua. Orang tua yang berita. Itu tadi sudah tak kirim Mbak Wiwi. Buka aja, itu ada semua. Itu ada semua. Kalau untuk bayi balita ada nicknya, so ada kakaknya di rumah semua. Enggak akan bisa 0 sampai 1 tahun 0. Kita perlu mengawali saya nih, belum mengawal apa. Iya. Lanjut Mbak. Selanjutnya, Fakultas Garansi Kesehatan. Nanti bukan tim kesehatan, kepala klinik KB Kecamatan Air Menjuntuh KKB seperti aja itu. boleh, KKB ya. KKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka dulu apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih yang saya hormati mitra kerja saya Korlap KB yang paling ganteng dewe. Serang ibu-ibu. Amin. Ibu Pos KB Desa Agung Jaya Kota Praja, kemudian tuan rumah, alhamdulillah ya diberi kesehatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan rutin kita, pertemuan sub dan pos KB Desa Agung Jaya Kota Praja. Oke ibu-ibu, tidak henti-hentinya ya bersyukur ya. Hari ini walaupun COVID sudah masuk tahun ketiga, nah kita diberi kesehatan semua. Ya. Tapi jangan lengah. COVID masih ada. COVID masih ada. Walaupun Omikron, saya juga kadangnya bosan mendengarnya ya. Sudah masuk dalam kota Bengkulu itu terakhir dirilis 7. Yang baru, Yang varian baru. baru. Kalau di Jakarta Bu, ya di kota besar memang mengganas. Ya, ada rekan kami bidan Yunia itu kan sekarang di Jakarta karena ibunya operasi di rumah sakit Darmais kanker, rumah sakit kanker Indonesia ya. Itu karena ibunya positif, akhirnya mereka ketularan dari ya, karena warawiri rumah sakit kan. Sekarang positif juga ya. Itu lagi isolasi. Memang gejalanya
batuk, pilek, demam, badan sakit semua. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan gejala yang berat karena sudah vaksin dan booster 1 kali Moderna. Jadi persis katanya yang booster itu rasanya. Kan dia juga sudah pernah positif, tidak lebih parah dari yang pertama, ibaratnya tidak terlalu. Kalau yang lama dia nafsu makannya memang hilang, kalau sekarang masih udah menyesuaikan diri. Udah bisa menyesuaikan diri. Tidak separah yang pertama. Karena memang vaksin kan tidak menjamin tidak tertular, tapi paling tidak terlalu parah karena dia sudah kenal dengan penyakit itu. Jadi tolong ya ibu-ibu yang berobat juga ya. Kalau berobat itu kan sakit ya. Jadi saya sering kena maki pasien. Saya membebaskan orang masih agak longgar kalau tidak ada batuk pilek. Tapi kalau wong itu ngeri juga. Bukan aja COVID, itu akan menularkan juga Bu ya. Terus terang, kecuali kalau anak-anak mungkin kemarin aja nggak pakai masker katanya, sekarang suruh pakai masker. Ya iya, batuk dia mengerikan. Nah, kalau dia TBC, iya wong katanya wong di depan. Wah. Baru ke bengkel tukang racing. Kayak tukang racing gong gitu. Jadi tolong diingatkan kalau misalnya saya masih toleransi ya. Masih toleransi kalau memang tidak batuk pilek silahkan, tapi kalau bisa tapi saya masih toleransi. Tapi kalau batuk pilek parah saya suruh di depan saya muncrat gitu ya jengkel juga kan. Gitu ya. Tetap hati-hati ya. 2 bulan lagi puasa. Ya, jadi jaga kesehatan, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu. Oke, ibu-ibu itu awal ya. Untuk laporan, saya sebenarnya sangat kewalahan, terus terang aja. Sampai sekarang apa yang mau saya pegang, data penduduk belum selesai, di puskesmas dituntut dari 0,1 by name, 11 bulan by name, 1 sampai ini by name, anak 2 tahun by name. Ya, tadi udah saya kirimkan, mungkin belum bisa dibuka ya, nggak masalah ya. Boleh nanti tak kirimkan di grup. Kalau untuk yang terbaru yang sudah saya edit, saya buang-buang, sudah saya masukkan sebagian, itu belum kelar. Karena kalau di data BIP itu kita itu berbeda hampir 200 KK. Ya 190-90-an KK. Kecamatan. Jadi saya memang mengeluh terus terang. Kemudian data juga semua online. Besok Pusdanwus juga online. Jadi tolong bantu saya untuk melengkapi. Kalau yang sudah hilang itu 50 ke atas sudah dicoret ya. EcoHot juga namanya EcoHot tuh ya. Data ibu hamil, data bayi balita online semua Bu. Ya semua online. Saya pusing di puskesmas ini double kerjaan. Ya, bukan saya mengharap uangnya, tidak, tapi kadang iri juga dengan orang di puskesmas yang masih muda-muda santai. Saya bukain laptop, ini saya pakai kacamata nih aja sudah masih rabun. Apalagi tidak. Jadi semua data online, jadi tolong mengerti ya. Untuk data ibu-ibu silakan masukkan, itu kakak lengkap dengan saya sudah fotokopi termasuk yang sudah terbaru. Kalau butuh silakan. Kalau bukunya ada di puskesmas itu kurang lengkap. Apalagi yang ini nggak ada yang terbaru, yang ada tuh dengan saya semua, yang lama semua ya ibu-ibu. Ini kan kalau yang untuk di bawah 1 tahun itu belum ada semua di buku ya. Jadi ada di rumah sudah dipisahkan per RT, silakan bawa ya, silakan dilengkapi. Nanti yang sudah bagus nanti juga saya share. Kalau yang ini saya kasih tadi masih yang belum diedit, tapi saya minta tolong ini diedit juga sama ibu-ibu yang misalnya memang tahu meninggal gitu ya, dibuang aja. Seperti Mama Mbak Tun belum dibuang di situ, masih juga sayang dibuang sebenarnya, dimasukkan ke dalam sendiri aja lah, nggak usah diumum ya. Kayak pokok suara tadi Mbak belum juga dibuang ya. Udah berapa tahun itu hilangnya. Kemudian menurut saya kalau untuk data penduduk seperti EZI itu kan memang masih kakak kita, tapi kalau untuk pribadi internal itu udah kita buang ya, internal. Jadi bedakan dengan, sebenarnya saya ini ngomong dengan perangkat desa harusnya ya. Iya. Aku kan gerano dadi padu karo Pak Sarah. Iki lho nang kota Praja kok. Iya. Dan bedakan data internal dengan data pusat. Kita ada sendiri data internal sebenarnya ya. Itu juga ibu-ibu di pos. Misalnya nih Ezi masih masuk dalam RT berapa? RT Mbak Tun ya.
itu udah nggak masuk lagi. Udah lama nggak buat. Iya kan, saya tengok di data Mbak tuh memang nggak ada. Tapi di data kita desa masih, makanya saya bingung berapa Mbak Tun aku ngomong jumlah kakek kita perangkat desa nggak ada yang tahu semua, yang tahu saya. Ya, buka data BIP, harusnya malu kok saya yang punya. Ya, jadi memang data BIP nggak bisa dibuang, tapi kan masih bisa kita pindahkan ke Excel. Saya aja komputer nggak pinter-pinter nian, tapi YouTube banyak, tinggal di Google cara memindahkan. Yo, itu terus terang aja karena tuntutan sekarang data online semua. Saya juga di puskesmas, tim mutu pelayanan data online semua. Jadi setiap ibu hamil yang tahun-tahun yang dulu saya harus masukkan ke laptop. Jadi saya bingung kadang-kadang apa yang mau saya kerjakan. Ya, Pak Mul juga menuntut data setiap hari KB berapa, emang aku ngurusi KB aja. Bidan desa udah marah dengan aku. Masuk satu pelayanan KB bidan harus kirim by name. Iya, by name, by address, by nick. Enggak, mata saya sudah semerpet nengokin laptop, belum tugas yang lain-lain kan. Jadi mohon pengertian ibu-ibu, mulai bulan depan tolong benar-benar diteliti ya, nggak ada yang lapor pus 4T padahal nih terbaru ya, terbaru nih ini barusan Bu Lina ngirim lagi laporan terbaru, nggak nyut-nyut kepala saya. Nah, jadi kita harus nih metode KB aktif, kondom, pil, suntik, AKDR, implan, momok itu real. Peserta KB pasca salin. Pasca salin itu kalau dia baru melahirkan, itu belum pernah KB, langsung KB itu pasca salin namanya 3 bulan pertama. Kemudian walau mop ya, kalau dia tubektomi, kalau istrinya sudah menopause tolong dicoret. Tidak masuk pus lagi. Kemudian kalau dia 3 kali berturut-turut tidak ber-KB itu drop out. Ya. Jadi jangan copy paste aja ya, Bu. Ya, KB itu jangan copy paste aja. Kayak saya misalnya nih udah 3 bulan nih suntik, saya suntik 3 bulan, 3 kali berturut-turut nggak suntik, drop out ya. Kemudian nih pus 4T ber-KB, jadi dipisahkan lagi. Sebenarnya kalau ibu-ibu tengokin ada datanya gitu udah tahu. Tapi belangkonya lo enggak. Sebenarnya nggak perlu belangko, di ujung itu pus 4P siapa aja. Kan kita Mungkin nggak ada kolom untuk drop out. iya, itu dicatat semua. Kalau enggak nanti saya kirim satu-satu nih, saya ketik ulang. Ya. Mbak, benar. Metode KB pasca salin drop out. Nah, ini peserta KB aktif. Ibu-ibu tahu nggak KB aktif itu apa? Yang saya KPKP itu jalan tuh. Termasuk Kota Praja nih, saya bukan untuk ini aja ya, semua. Ya, ibu yang masih aktif ber-KB, pasangan usia subur. Ini banyak ini Bu ya, gagal. Misalnya ada yang gagal karena apa? Suntik hamil, itu gagal ya. Tuh. Kemudian yang pasang IUD, pasang implan, itu kan udah banyak yang dibuka. Ulang, tapi masih ya jadi situ. Kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri. Ya, kalau memang dia sudah masanya 3 tahun pasti dia sudah buka. Jadi ibu-ibu di data ibu-ibu tuh tanggal pasang, tahun pasang tuh harus ada. Jadi sudah bisa ngira-ngira kalau udah lebih 3 pasti sudah buka. Sudah. Sama dengan saya bidan desa itu ya, bidan-bidan kadang praktek-praktek itu nggak laporan KB dengan saya, tapi saya ambil laporan persalinan, nama-nama persalinan itu saya minta. Jadi kalau 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan nggak ada, saya masukkan ke KB. Ya, mau dia pil, mau dia kondom terserah. Saya masukkan. Kalau enggak kita kehilangan data, karena tuntutan kita sekarang data tuh by name. Jadi saya ada bukunya juga. Kadang-kadang setelah akhir tahun saya bilang sama Pak Mul tolong direkap, ada nggak sama dengan kita. Ternyata laporan mereka dengan laporan saya itu jauh sekali. Jumlah persalinan kita 200 KB baru hanya 75. Kan nggak usah akal kan? Nggak mungkin ibu tuh nggak ber-KB. Kalaupun KB sendiri tetap KB gitu. Paling dari 200 itu yang nggak KB sendiri paling hanya 10%-nya. Jadi tapi kita menuntut laporan dengan kawan kan kadang ya tahu sendiri ya ibu-ibu. Nah jadi ibu-ibu kan nengokin sambil di misalnya ibu kan sambil di warung coba ditengokin, mungkin sambil ngasuh anak sambil dibaca-baca, oh ini tadi ini gitu ya. Jadi tahu. Adalah waktunya Bu. Saya juga saya pulang jam 2 sudah ngurus rumah.
udah nggak sempat istirahat pasien sudah datang. Kadang di sela-sela itu Pak Wi yang sering ke rumah itu saya masih membukain laptop kadang. Ya, jadi memang ada tuntutan seperti itu. Jadi mohon kalau ibu kan megangnya per RT jadi masih enak ya, tolong ya. Jadi Salah apa kemarin? semua data itu kita mulai perbaiki bahwa data itu bukan hanya data di atas kertas, tapi memang iya. Kemudian untuk bulan depan, bulan ini saya maklumi, saya aja keteteran data laporan-laporan ya. Kalau bulan ini saya maklumi, untuk bulan depan tolong jangan lagi tanggal 31 belum ada yang mengirim laporan. Kapan lagi saya sama Pak Mul mau mereka-reka apa benar apa salah ya. Belum lagi target KB kita ya itu dari pusat itu target kita 76% ya. Tapi kita hampir 90%, karena nggak masuk akal memang. Ya, nggak masuk akal. Jadi saya harus mereka lagi ya. Itulah data ini kalau saya lebih enak masih gitu aja, terserah pemegang program mau diapakan gitu. Karena mengolah data itu nggak gampang ya, jelimet banget mengolah data. Jadi tolong untuk bulan depan dicek dan recheck lagi ya ininya, dan tolong data pus dan wus yang di register posyandu juga itu dilengkapi ya, dilengkapi karena tugas pus dan sub itu untuk melengkapi register pus dan wus di posyandu. Register posyandu itu kan sudah baku ya, ada penimbangan, ada laporan, ada berapa itu. Itu udah baku, itu sama dengan laporan Pokja 4 Bu. Nah, kalau Ibu PKK kan tahu. Jadi nanti kita tidak kesulitan. Satu lagi, pas pembinaan kemarin sudah dibilang ya, laporan beserta dengan sasaran. Kalau sasaran KB, kalau ibu-ibu sudah ngirimkan pus dengan WUS dengan saya, itu nggak usah buat sasaran lagi, saya sudah bisa mengira sasaran untuk bulan depan siapa yang ber-KB. Itu biasanya ibu bersalin ya, saya udah bisa mengira. Yang penting data pertama itu lengkap, setahun ibu-ibu aman sebenarnya tuh. Tapi kalau data pertama tidak lengkap, setahun saya stres ya. Tinggal bagaimana awalnya ya, bagaimana awalnya itu. Tapi karena kita apalagi Agung Jaya nih, saya harus benar-benar dari nol ngurusi jumlah penduduk ya itu kan. Jadi tolong ya ibu-ibu semua, bukan Agung Jaya saja, mentang-mentang saya penanggung jawab desa Agung Jaya jadi saya agak geer ini dengan Agung Jaya. Enggak, ini semua untuk posyandu juga seperti itu ya. Ini sudah Ibu Kades yang baru, nggak ada perseteruan lagi kan? Mudah-mudahan. Amin. Kalau juga ke depannya bagus ya, Karena itu Kades saya berharap banyak kita ya. Kayaknya tuh Agung Jaya mulai perseteruan, tapi insya Allah tidak. mudah-mudahan tidak berlanjut. Nggak berlanjut. Ya. Cuman ada penyusup kecil kemarin. Iya, ada penyusup. Jadi jangan sampai tetap belajar juga ada penyusup. Itulah kadang yang memecah belah kita tuh sebenarnya itu. Ya, jadi mohon semua kekompakannya di kader ya, dengan Ibu Kades yang baru dan masuk dalam lingkungan kita, mudah-mudahan jauh lebih baik ya untuk kemajuan desa kita semua. Sebenarnya untuk mencari kader organisasi di desa itu sangat sulit. Banyak yang pintar tapi tidak mau. Mendingan orang yang tidak tahu tapi mau, benar itu. Karena orang yang tidak pintar ya masih bisa kita bina, masih bisa kita ajari, masih bisa kita arahkan. Lebih murah diluruskan daripada orang yang pintar tidak mau, nggak ada duitnya. Itu. Kadang-kadang itu sekarang, zaman sekarang tuh nggak ada duitnya. Jadi nggak ada duitnya nggak mau masuk. Lebih baik orang yang sosialnya tinggi, mau otaknya pas-pasan. Nah, otak itu bisa diasah. Tidak ada manusia yang bodoh, ya. Cuman dalam terpen aja manusia yang bodoh. Tuh. Pak Mul juga, saya juga protes sama Pak Mul. Dia mitra saya tapi tidak pernah datang posyandu. Setahun ini coret. Ya. Saya protes kalau Pak Mul nggak datang posyandu, saya juga nggak datang besok. Ya, sepakat ya Bu. Ya jangan, nanti kita ada kayak punya induk Itu. Jadi sekali-sekali tolong tengoklah posyandu kita. Ya, ya. Untuk kegiatan KB tahun ini sih belum ada himbauan, baru mau rapat besok tanggal 4 ya Pak Mul ya. Jadi program-programnya juga saya belum tahu, cuma secara sekilas untuk pelayanan KB kami buka setiap hari di puskesmas.
Tapi dengan catatan ya harus ada fotokopi kakak, KTP, kemudian Askes. ada ya BPJS juga boleh dengan K4 ya persetujuan. Ya keempat itu yang Besar. dipegang ibu-ibu dengan persetujuan suami. Tanpa itu tidak kita layani. Mau marah silakan, aku mah santai wae. Nah itu. Jadi ibu-ibu semua kiriman dari siapa? Misalnya Mbak Toriko, nggak ada, saya suruh pulang. Ya, saya nggak mau dibohongi lagi, sering besok Bu saya kirim sampai sekarang. Akhirnya saya kehilangan data, terpaksa saya minta data orang lain karena satu butir pil itu harus ada pertanggungjawaban. Ya, kemarin tahun kemarin mereka banyak sekali implan yang hilang. Ternyata kenapa? Dia tidak bawa kakak. Terpaksa saya ambil punya kawan dan ulang. Misalnya nih, kayak Bu Linawati, harusnya kan dia sudah Baru. saya ambil aja Bu Linawati ulang, pelayanan ulang IUD. Ya, ada Linawati itu. Jadi saya ambil kawan-kawan biar data saya nggak hilang, Mbak. Biar mereka harus punya bukti. Sedangkan yang datang ke sana cuma bawa kakak tok. Kakak nggak diterima, tanya Pak Mul. Harus ada KTP. Kadang KTP-nya nggak ada, dibalikkan lagi. Terpaksa saya mengambil dari jalur belakang. Tuh ya. Nggak bisa. Padahal fotokopi kakak KTP ada loh di rumahnya. Jadi tanpa itu mohon maaf ya, saya suruh pulang. Mau siapapun saya pesenin, tidak lengkap data pulang. Sudah digratiskan cuma fotokopi itu aja masih susah. Apalagi bayar. Nah itu ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu semua dimanapun itu tetap harus ada persetujuan suami. Apalagi tidak ada persetujuan suami, jangan. Saya pernah kena marah, kenapa masang KB? Dong situ minta itu ya. Persetujuan suami itu, persetujuan tindakan itu benar-benar harus. Nggak ada besok saya kirim Bu. No, pulang dulu. Besok masih bisa. Jadi agak-agak kejam kita. Ya, itu ya. Tolong Pak Mul, posyandu kita masih membutuhkan Pak Mul ya. Sebenarnya Pak Mul perlu kawan Iya. selama ini. Ada buat tuna. Tuh, jadi gitu aja ya, agak panjang kali lebar. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu dan bapak semua. Ya, bapak cuma satu. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati rekan kerja bidan KKB Puskesmas Air Majunto, yang saya hormati ibu-ibu kader CMP PPKBD Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan waktu untuk menjalankan kegiatan kita rutin. Kita untuk berbagi ilmu, menyelesaikan masalah, membantu kegiatan-kegiatan desa untuk pembangunan SDM di Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya. Tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah, sebenarnya yang seperti yang disampaikan Ibu Herna tadi, kita ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Meskipun dalam keadaan sehat seperti sekarang ini tidak tertutup kemungkinan kita tetap melaksanakan aturan-aturan dalam prokes, karena varian-varian baru untuk COVID ini kita punya vaksin, dia pun punya teknologi nampaknya COVID ini. Mereka ini memiliki teknologi seperti itu. Teknologi untuk bertahan hidup, untuk menyerang manusia. Artinya nenek moyangnya dulu ini
marahnya dengan manusia nampaknya si COVID ini. Nah, jadi kawan-kawan tetap melaksanakan prokes dalam kehidupan sehari-hari. Karena di apa aja di Muko kemarin ada pasar malam sekitar 2 minggu yang lalu. Hari ini ditutup karena di Bengkulu sudah merebak seperti yang disampaikan oleh Bu Erna tadi, ada peningkatan di Bengkulu, di daerah-daerah lain pun, di kota-kota besar pun sudah seperti itu, ada varian-varian baru yang sudah menyerang seperti itu. Jadi kita tetap, meskipun banyak anggapan karena mungkin di daerah kita ini manusianya atau kita yang sudah ada di Muko ini itu imunnya sudah kuat-kuat semua, sudah kebal semua terhadap virus seperti itu. Mungkin tidak ada terjangkit, tapi kelihatannya di rumah sakit masih ada juga seperti itu. Jadi tetap menggunakan prokes untuk menunjang program pemerintah dan menghadapi kenormalan hidup lah seperti itu. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, kita tidak di PPKM kan, kita tidak disekat-sekat nantinya seperti itu. Jadi untuk mendukung itu kita juga harus melakukan prokes terhadap diri sendiri seperti itu. Berikutnya masalah laporan, ini mungkin kawan-kawan kader seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, laporannya mungkin ada timbangannya mungkin update data yang disampaikan oleh kawan-kawan, karena tidak mungkin, ini kemungkinan ya, kawan-kawan tidak mengecek lagi ada data yang putus pakai atau drop out yang seperti disampaikan tadi. Seandainya 3 kali berturut-turut baik suntik maupun pil tidak mengambil lagi, nah itu dianggap putus pakai. Kondom pun seperti itu, saat 3 bulan kemungkinan tidak menyetok lagi, berarti sudah kemungkinan sudah dialihkan ke pus yang tidak ber-KB seperti itu. Ini untuk mencocokkan data kita agar data kita itu setidak-tidaknya tidak timpangnya terlalu tinggi. Kalau timpang terlalu tinggi itu dianggap data kita itu data yang mana yang benar seperti itu. Karena apabila data kita itu terlalu tinggi timpangnya, itu satu pun jadi tidak terpakai seperti itu. Mencocokkannya pun susah seperti itu. Kalau seandainya selisihnya sedikit, itu ada kemungkinan, ada kebenaran seperti itu. Terus untuk laporan yang K0, kawan-kawan harapannya ini untuk pengisiannya di SIGA. Pengisian di SIGA, dilaporkan di SIGA untuk kegiatan pelaporan secara online. Sama seperti yang data KB tadi, itu sekarang itu datanya by name, by address seperti itu. Setiap nama ada alamat, kalau ada alamat pasti ada nicknya. Nick yang penting. Nah, nicknya itu kami minta setiap ke Puskesmas nanti, kalau di data SIGA itu pelaporan kami itu secara laporan itu online semua. Mudah-mudahan nanti itu ada apa? Ada grafiknya seperti itu. Ada grafik untuk menunjukkan bahwa alat obat KB di satu desa itu peningkatannya bagaimana, penurunannya bagaimana, penggunaan metode KB-nya bagaimana seperti itu. Jadi harapannya kawan-kawan nanti di laporannya itu nyambung semua jadinya. Di Bu Erna pemasangan KB-nya by name by address tetap dilaporkan ke kawan-kawan seperti itu. Kawan-kawan juga tahu bahwa dia sudah menggunakan alat KB lain atau tidak menggunakan lagi alat KB lain. Nah, untuk ini laporan lama nanti kapan bisa siap ngumpulnya? Yang sudah siap, sudah ada yang sudah siap, sudah disalin. Yang usahakan secepatnya, Pak. Usahakan secepatnya data yang lama ya. Laporan yang lama laporan tahun 2021. Yang ini
juga nanti kita taruh di balai penyuluh. Di balai penyuluh, seandainya kawan-kawan butuh data lama atau ingin melihat data lama, itu bisa diambil di balai penyuluh nantinya, seperti itu harapannya, seperti itu. Nah, jadi dikumpulkan lagi nanti. Kalau di rumah mungkin kececer. Saya pun kalau data ini disimpan di rumah, ini terus terang banyak kertas itu dibuang ke tempat sampah jadinya. Kalau di balai penyuluh mudah-mudahan seandainya 10 tahun atau 5 tahun ke depan kita menggunakan, mudah-mudahan masih ada seperti itu. Nah, kalau enggak balai penyuluhnya yang Kalau data online ada terus. nah, kalau data online ada terus seperti itu. Nah, meskipun HP-nya kebakar nggak masalah. Nah, datanya tetap ada di link seperti itu. Nah, terus masalah penggunaan KB atau perizinan oleh suami tadi. Kita kan ada program LC Mil namanya sekarang, elektronik siap menikah siap hamil seperti itu. Jadi adik-adik yang muda-muda yang seperti yang disampaikan di awal oleh Mbak Nur tadi ada 5 orang, mungkin kemarin ada 4 ya. Nah, kemarin ada 4 untuk mendapatkan LC Mil. Untuk LC Mil harapannya di dalam pemasangan LC Mil itu setiap pasangan, yang namanya pasangan ada laki-lakinya ya Ibu. Iya Nah, kadang ini yang susahnya, yang namanya pasangannya itu pasti ada laki-lakinya. Kadang di dalam kegiatan-kegiatan kita itu hanya ceweknya. Jadi yang seperti yang sampaikan Erna tadi, untuk izin suami sendiri susah jadinya nanti. Karena pada saat pemasangan LC Mil itulah atau ke depan di awal kita menikah atau pasangan yang bakal menikah itu kita berikan masukan-masukan KIE seperti itu, penyuluhan agar melakukan pendampingan kepada calon pengantin tadi, calon ibu seperti itu. Jadi di situ kita berikan arahan-arahan kepada calonnya, pasangannya, si suami pun seperti itu. Jangan hanya harapan kita calon suami itu mengetahui dan menyetujui kedepannya merencanakan atau mengatur jarak kelahiran. Jadi seperti itu harapan kita dengan hadirnya aplikasi LC Mil ini. Untuk kegiatan-kegiatan pelayanan mungkin sudah disampaikan juga Bu Erna, itu tetap lakukan pelayanan kita dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan tadi. Pelayanan tidak dipungut biaya, cuma kelengkapan data aja yang dibutuhkan, K0, kartu KB, kartu izin suami, terus BPJS atau KTP dan KK-nya. Jadi disampaikan kepada masyarakat agar kalau seandainya mau penggunaan KB baru atau mau ulang KB ulangan, itu melampirkan hal-hal tersebut di atas. Itu untuk mempermudah kawan-kawan bidan untuk melaksanakan atau melakukan tindak lanjut terhadap si aseptor tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus yang gini, untuk untuk kawan-kawan yang catur bina juga, catur bina belum kapan ini catur binanya K0 ya, bukan tadi laporannya kapan dikumpul? Laporannya serempak nanti Pak tinggal nunggu Mbak Is sedikit lagi. enggak, laporan yang lama serempak nanti dengan K0 sudah disalin serempak? Sudah. Berarti serempak dengan K0 nanti. Agung Jaya, Kota Praja Belum ada yang kirim, Pak. belum ada yang ngirim K0. Sama Agung Jaya juga belum. Hah? Yang Kanal juga belum Agung Jaya Pak. Kalau yang untuk kecamatan kami tinggal punya Mbak Isrina sama Lestari. Yang lain sudah saya kumpulkan. Ya. Yang lama. Ya. Kalau laporan sebentar lagi tinggal tahapan KS. Yang K0. Yang laporan bulan ini, yang Kanal baru proses. Kanal baru proses, berarti itu bisa saya bawa nanti.
laporan Sudah kecamatan. Pak, buku baru sudah diisi semua. Sudah diisi semua. Berarti yang lama sudah bisa saya tarik. Ini baru kan tinggal dua kan yang Hah? lain. Wah, burung. Buku itu ada gak loh? Hah? Per setelah desa ada gak loh? Ada. Di mana? Di Balai Penyuluh. Belum. Aku baru Kota Praja baru. Agung Jaya baru yang mengumpul kok. Aku baru mengumpul loh. Aku kalau itu aku minjam itu aja maksudnya untuk ngerekap. Nah, jadi kita penggunaan data ini kan seandainya by name, setidak-tidaknya kita sudah memiliki nama seperti itu untuk disampaikan atau digunakan oleh pihak kecamatan atau Iya. Ibu Erna sendiri seperti itu. Berarti Agung Jaya lengkap Mbak Nur? 1, 2, 3, Kurang 2. kurang 2. Ini yang terbaru nih. Nah, ini 2021 masih. Ya, 2021. Nah, jadi per dusun ya. Nah, jadi Agung Jaya sudah 80% lah, Ra. 80% data untuk laporan bulanannya. Kanol tahun 2021. Kanol untuk Kanol nanti tolong kabari kalau sudah siap. Yang sudah siap baru Sinar Jaya kalau Kanol. Kanal untuk kegiatan catur binanya Sinar Jaya yang udah siap, mungkin menyusul nanti kawan-kawan yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kegiatan berikutnya di sesi diskusi silahkan kalau ada kawan-kawan yang merasa ingin ditanyakan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak. Mungkin Ibu Erna dari Puskesmas larangan untuk kader Kota Praja kayaknya sekarang kader Kota Praja agak-agak terbengkalai karena penanggung jawabnya dari kesehatan tidak pernah aktif, kami hanya berjalan sendiri-sendiri. Kalau pertemuan wakilnya Ya, mudah-mudahan. Memang kalau nggak ada pembina itu memang agak jalan di tempat memang. Tapi ya maklum karena usia juga dia hamil ini dalam resiko ya. Usia dia sudah 43 tahun. Jadi ibu-ibu kalau udah usia 40 tahun ya jangan ini Mbak Nurmawati masih bisa hamil. Yang tinggal KB-nya. Yo. Nanti cucunya lahir. Itu. Oh iya Bu, sementara untuk LCD Bu Supardia belum bisa, boleh hubungi saya ya. Boleh hubungi saya. Karena sudah saya bantu untuk KB-nya, saya bantu LCD-nya ya Pak Mol. Ya. Jadi Kota Praja kapan ada saya mewakili Bu Supardia. Jadi silakan kumpulkan cantik salin. Kemarin sebenarnya dia nelpon Ibu katanya waktu yang ada LCD, ada catin itu ya. Ya, ada catin 2 orang. Waktu di Balai Penyuluh. Nanti setelah saya Bu Umi. Ah ya, Itu. Jadi kalau ada nanti Bu Umi backupnya. saya backup dulu. Saya gantikan Bu Supardia ya. Saya maklum dia kayak gitu. Jadi nanti untuk sementara kalau yang bagian KB saya menggantikan. Tapi kalau untuk yang kegiatan lainnya nanti saya konfirmasi Bu Umi. Mbak, sambil